Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatiannya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kemarin berulang tahun. Puan menyinggung titipan minyak urut Prabowo untuk Mega. Puan mengatakan Megawati dan Prabowo kerap saling bertukar barang yang bermanfaat untuk kesehatan, seperti vitamin dan minyak urut. Menurut Puan, hal itu sudah berlangsung lama dan menunjukkan kedekatan hubungan keduanya. Bu Mega sempat menitipkan minyak urut ke Pak Prabowo, kata Pak Muzani. Mungkin boleh dijelaskan? Kebalikan. Oh iya, kebalikan ya, Mak Bu. Beliau berdua sudah seringkali saling tukar hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega. Jadi seperti itu. Jadi itu contoh bahwa kedekatan hubungan antara kedua beliau memang sudah terjalin sejak lama. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi perantara titipan minyak urut dari Presiden Prabowo untuk Megawati. Kata Ahmad Muzani, titipan minyak urut untuk mengobati badan pegal. Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak apa tuh? Minyak urut. Ini beneran Pak, minyak goreng buat masak ya Pak? Kagak minyak, ya, minyak. Bu Mega punya untuk pegel-pegel titip ini. Itu maksudnya minyak biar apa? Minyak. Biar mulus perjalanan. Nggak tahu. Udah cukup tadi apa lagi? Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-78 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Kamis siang, muncul isu Megawati akan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Isu pertemuan mencuat beberapa jam sebelum Prabowo bertolak ke India untuk kunjungan kenegaraan. Sekalian memberi selamat kepada Megawati. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memberi sinyal tidak ada pertemuan antara Mega dan Prabowo hari itu. Kalau Pak Prabowo hari ini memang berangkat untuk dinas ke India ya, tapi kemudian seperti yang tadi ditanyakan juga saya belum tahu seperti apa, ya tapi kami secara sebagai ketua harian Partai Gerindra dia ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Megawati, semoga selalu sehat dalam lindungannya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titik Soeharto, turut memberi selamat kepada Megawati yang berulang tahun. Menanggapi wacana pertemuan Prabowo dan Megawati, Titik menilai pertemuan tokoh bangsa sebagai hal yang positif. Selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati Soekarnoputri. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ulang tahun Bu Mega yang ke-78 ya. Dan hari yang sama 23 Januari juga ulang tahun kakak saya Mbak Tutut. Saya dengar dari media-media aja bahwa ada mau ada pertemuan. Ya kan baik-baik aja ya kalau namanya tokoh-tokoh masyarakat bisa ketemu, mungkin bisa. Politisi PDI Perjuangan yang turut hadir merayakan ulang tahun Megawati di Istana Batu Tulis, Eriko Sotarduga bilang, Megawati menyampaikan pesan kepada seluruh kader untuk bahu-membahu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Soal apakah PDIP akan gabung pemerintahan atau tidak, Eriko menyatakan Megawati yang akan menyampaikan pada saat yang tepat. Beliau juga menyampaikan kepada seluruh kader partai yang ada untuk disampaikan kepada semua anggota maupun simpatisan PDI Perjuangan maupun seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam situasi ini kita mari bahu-membahu, saling bantu-membantu, kita mensupport pemerintahan ini agar ini berjalan dengan baik
saya rasa nanti beliau yang memutuskan seperti itu. Karena begini, masukan-masukan tentu diterima oleh beliau, termasuk masukan dari saya, dari Mas Seno, dari kami semua. Tetapi tentunya beliau tahu kapan waktu yang tepat. Dan selama ini kami mempercayakan sepenuhnya. Karena kenapa? Beliau tahu benar waktu yang paling tepat. Dan selama ini sudah terbukti. Isu pertemuan Prabowo dan Megawati tak hanya muncul saat ulang tahun Presiden ke-5 Republik Indonesia. Sejak Pilpres, pertemuan keduanya belum terwujud meski ada beberapa kali sinyal komunikasi yang kuat di antara elit PDIP dan Partai Gerindra. Tim Liputan Kompas TV. Sekali lagi isu pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengemuka. Kemarin saat Megawati berulang tahun mencuat isu keduanya bertemu sebelum Prabowo bertolak ke India. Namun lagi-lagi wacana tinggal wacana. Di tengah wacana pertemuan muncul pula politik minyak urut. Akankah politik minyak urut bakal melancarkan jalan kedua tokoh bertemu dalam waktu dekat dan semakin mendekatkan PDIP ke pemerintahan? Sudah ada pengamat politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Adi, kalau kita lihat barang-barang yang saling dikasih antar satu sama lain kan personal sekali ya. Mulai dari bunga anggrek, bunga kesukaan Bu Mega. Kemudian ada juga minyak urut atau juga kata Bu Puan, ya biasalah ngasih vitamin kayak gitu. Kalau kita membaca gestur antara keduanya soal saling memberi barang yang personal sekali kesannya, seperti apa Mas? Ya, saya kira memang secara politik ini ingin memberikan kesan bahwa Megawati dengan Prabowo Subianto itu memiliki hubungan politik yang cukup baik secara personal dan bahkan bisa melampaui hubungan-hubungan yang terkait dengan politik. Sekalipun publik tahu ya bahwa sebenarnya Prabowo dan Jokowi ini kan sempat, Prabowo dan Megawati maksud saya sempat berhadapan-hadapan sepanjang 3 kali Pilpres 2014, 2019 dan 2024, tapi hubungan keduanya itu melampaui di antara itu semua. Jadi ini yang saya kira saya selalu sebut sebagai modal sosial dan modal politik. Bagaimana sebenarnya Prabowo Subianto dan Megawati itu ya tidak ada permusuhan secara politik. Cuman kan satu-satunya momen yang paling banyak ditunggu oleh publik itu adalah kapan kira-kira ini bisa bertemu. Karena ketika secara politik chemistry-nya sudah terbangun, secara personal juga sangat-sangat, ya tentu momen satu-satunya yang bisa membuktikan bahwa keduanya baik-baik saja, ya memang harus segera bertemu. Saya kira di situ Mbak konteksnya. Nah Mas Adi, kalau itu bisa jadi modal politik, modal sosial, mencermatinya juga pemberian dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, hanyakah sebatas menjaga keakraban itu atau bisa kita lihat lebih jauh lagi? Tentu kalau saya membaca mazhabnya Prabowo Subianto, ini tentu tidak hanya soal bagaimana menjaga keakraban, tapi memang sejak awal Prabowo itu punya intensi untuk merangkul semua pihak dan semua kalangan, termasuk partai politik yang kalah Pilpres, untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Itu terbukti misalnya ketika PKS, PKB dan juga Nasdem dirangkul menjadi bagian dari koalisi desa. Artinya apa? Secara gestur politik memang tidak bisa dibantah bahwa sebenarnya Prabowo sekalipun itu juga ingin menjadikan PDIP sebagai koalisi mereka. Cuman per hari ini ada jarak psikologi politik yang sepertinya memang membuat kenapa PDIP itu masih belum memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo Subianto. Apa jarak politiknya? Sepertinya ya kawan-kawan PDIP itu masih belum ya terkait dengan kekalahan Pilpres di 2024 yang menurut mereka penuh dengan kedoliman, penuh dengan ketidakadilan sehingga mereka itu dikalahkan dalam Pilpres. Ini yang saya kira memang agak rumit untuk menjelaskan kepada publik ya, khususnya satu sisi Prabowo dan Megawati itu tidak ada persoalan apapun, hubungan keduanya cukup mesra, tapi pertemuan politik satu sama yang lainnya ini agak sulit untuk diwujudkan. Bahkan per hari ini kalau kita mendengarkan narasi-narasi politik PDIP, itu kan memang agak sedikit paradoks ya. Satu sisi berada di luar kekuasaan, tapi sisi yang lainnya PDIP itu meminta kepada kader PDIP, kepada elit-elit PDIP untuk mendukung penuh bagaimana visi misi dan semua program yang ingin diwujudkan oleh Prabowo Subianto. Jadi di situ konteksnya Mbak. Nah,
Artinya kalau misalnya ya seakrab tadi hubungannya baik sekali, bahkan PDIP juga memberikan arahan untuk membantu pemerintah, membantu Presiden Prabowo Subianto. Yang jadi ganjalan hanya psikologi tadi atau ada faktor-faktor lain sebenarnya yang masih menjadi pertimbangan Bu Mega? Ya kalau saya sih membaca ini tentu untuk membuktikan bahwa sebenarnya pada level konstituen PDIP per hari ini masih belum banyak juga yang sebenarnya ingin bergabung dengan Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa sebenarnya PDIP ini adalah DNA-nya adalah DNA oposisi. Dan itu terbukti misalnya ketika kalah Pilpres dari Mas Adi? Oke, kami sambil terus perbaiki hubungan sambungan telepon dengan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, suara studio sudah terdengar lagi? Mas Adi, audio Zoom-nya boleh dibuka? Dan itu yang sebenarnya terjadi. Mas Adi? Halo, Mas Adi, suaranya putus-putus? halo Mbak. Oke, Mas Adi boleh dilanjutkan lagi, silakan. Kalau saya melihat kecenderungannya, PDIP itu sebenarnya DNA politiknya adalah oposisi. Jadi kekalahan di Pilpres itu sepertinya lebih siap bagaimana PDIP itu jadi oposisi dan berada di luar kekuasaan. Tapi secara praktik politik memang tidak bisa disembunyikan bahwa kecocokan Megawati dengan Prabowo Subianto, chemistry politik yang sudah terbangun sejak lama, persahabatan personal yang melampaui urusan-urusan politik, inilah yang kemudian membuat rumit bagaimana sikap politik. Sisi wajahnya itu ingin kelihatan menjadi oposan dan di luar pemerintah. Tapi pada saat yang bersamaan dalam praktiknya memang Ketua Umum Megawati itu untuk memerintahkan bagaimana praktek-praktek politik itu semakin tuntas. Dan ini yang saya sebut sebagai soal bagaimana metodologinya bertemu itu sangat rumit. Oke, baik. Mas Adi Prayitno, pengamat politik, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas.